kita membahas tentang membuat video penyuluhan pertanian, bentuk-bentuk video penyuluhan pertanian, dan tahapan apa saja yang harus dilalui, serta teknik dasar pengambilan gambar. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk-bentuk video penyuluhan pertanian, yaitu berupa cerita, dokumenter, berita, pembelajaran, dan presentasi. Bu Iga. Iya, Bu. Besok jam 7 bagaimana, Pak? Oh iya, Saya iya. adakan penyuluhan di sana. Oh, alhamdulillah Bu, kalau kayak gitu Bu. Selamat pagi, Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar. Pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Danau Panggang melakukan latihan dan konsultasi yang secara rutin dilaksanakan setiap minggunya. Berikut wawancara langsung dengan Bapak Pahrianto selaku Mantri Tani Danau Panggang. Kendala yang biasa dihadapi biasanya karena airnya. Buat yang ini yang kita pakai. Jadi batang pisang, habis itu ini tadi gula merah, habis itu Pembahasan yang selanjutnya itu dalam pembuatan video penyuluhan ada langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama itu praproduksi, 2 produksi, 3 editing, dan publishing yang terakhir. Yang pertama itu praproduksi, kita harus membuat naskah terlebih dahulu, ide dan gagasan, persiapan tim, artis atau pemeran, lokasi, jadwal, dan kemudian untuk tahapan yang kedua itu produksi. Jadi harus disiapkan dulu perlengkapan berupa tripod, gimbal atau stabilizer, tongsis, properti lainnya seperti mikrofon, clip on, kemudian lampu atau flash untuk screen video. Bahan utama ini komputer, kamera, handycam, atau bisa menggunakan Android dan juga bisa menggunakan drone. Kemudian proses editing. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama mengenai video, pemotongan, kemudian penggabungan video, penyisipan, pengaturan transisi, penambahan tag dan judul, pengaturan warna, cover, watermark, intro, kemudian musik. Nah, jadi aplikasi pembuatan video, softwarenya
ada Camtasia, Gravity Studio, Active Presenter, Windows Movie Maker, dan Adobe Premiere. Kemudian ada juga aplikasi yang menggunakan smartphone. Nah, yang pertama ini KineMaster, Power Director, Filmora, Video Maker. Kemudian ditambah dengan aplikasi edit foto, pickup, potong tempel, dan lain sebagainya. Kegiatan yang terakhir yaitu yang keempat, publishing, memindahkan dalam dokumen, kemudian mengunggah, mengupload atau men-share, dipublikasikan di sosmed, dan kegiatan-kegiatan pertemuan penyuluhan. Dan pembahasan yang terakhir, 7 teknik pengambilan gambar atau video berdasarkan sudut pengambilan gambar atau angle. Yang pertama, Prop A. Teknik shooting ini mengambil gambar dengan posisi kamera disejajarkan dengan bagian atas ke bawah objek dan posisinya lebih rendah dari dasar objek. Yang kedua, low angle merupakan pengambilan gambar dengan sudut arah bawah objek yang memberikan kesan objek yang besar. Yang ketiga, A level. Teknik ini mengambil posisi sejajar dengan objek. Dan yang keempat, high angle. Teknik pengambilan gambar high angle mengambil posisi di atas objek sehingga objek terlihat menjadi lebih kecil. Yang kelima, teknik back eye merupakan teknik syuting dengan memposisikan judul kamera di atas ketinggian. Yang keenam, slant. Teknik syuting ini mengambil sudut yang tidak frontal dari depan ataupun dari samping objek. Yang terakhir, yang 7, over shoulder. Teknik syuting ini mengambil gambar dari arah belakang bahu objek sehingga bahu objek terlihat nampak. Biasanya teknik ini dipakai untuk melihat sesuatu ataupun sedang berbincang-bincang. Teknik pengambilan gambar video berdasarkan ukuran gambar. Ada long, medium, dan close up shot. Teknik dasar gerakan kamera. Yang pertama ini zoom. Zoom merupakan gerakan paling dasar yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek. Yang kedua, dolly atau track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod. Yang ketiga, panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan. Keempat, crab adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek. Kelima, tail adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Yang keenam itu pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Yang ketujuh, art adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dan yang terakhir, flow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak bisa dengan far, tail, feet, atau yang lainnya. Demikianlah ini, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mencoba.